dosen Surya dan teman-teman lainnya yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rahmat, kesehatan dan keselamatan sampai saat ini. Oke, adapun topik yang akan kami bahas adalah merancang dan mengelola saluran pemasaran terintegrasi. Perkenalkan, nama saya Aini Nur Arifah yang akan bertugas sebagai moderator dan pemateri ketiga. Adapun anggota kelompok saya adalah Cindy Gabriela sebagai pemateri pertama, Yusuf Indrianto sebagai pemateri kedua, dan Adi Wijaya sebagai pemateri keempat. Saluran pemasaran atau marketing channel adalah orang, organisasi, atau kegiatan yang diperlukan untuk mengalihkan kepemilikan barang dari titik produksi ke titik konsumsi. Ini adalah cara agar produk sampai ke pengguna akhir, yaitu konsumen, dan dikenal juga sebagai saluran distribusi. Jaringan nilai adalah sistem kemitraan dan aliansi yang diciptakan suatu perusahaan untuk memperoleh, menambah, dan menyerahkan penawarannya. Sistem saluran pemasaran atau marketing channel system adalah sekelompok saluran pemasaran tertentu yang digunakan oleh sebuah perusahaan, dan keputusan saluran pemasaran ini adalah salah satu keputusan terpenting yang dihadapi oleh manajemen. Ada dua strategi perusahaan. Yang pertama, strategi dorong atau push strategi yang bertujuan agar pelanggan sadar akan produk atau merek. Strategi dorong menggunakan tenaga penjualan, promosi perdagangan, serta uang. Yang kedua ada strategi tarik atau pull strategi yang bertujuan agar pelanggan mencari tahu merek atau produk dengan menggunakan promosi, iklan, serta komunikasi lainnya. Perkembangan saluran dan saluran hibrida. Perkembangan saluran, perusahaan baru biasanya mulai beroperasi sebagai perusahaan lokal yang menjual di pasar yang cukup terbatas dengan menggunakan perantara yang ada. Sedangkan saluran hibrida adalah cara perusahaan untuk melipat gandakan jumlah kunjungan pasar di banyak wilayah pasar. Fitur-fitur integrasi saluran. Yang pertama ada kemampuan untuk memesan produk secara online dan memilihnya di lokasi eceran yang nyaman. Yang kedua ada kemampuan untuk mengembalikan produk yang dipesan secara online di toko pengecer terdekat. Dan yang terakhir ada hak untuk menerima tawaran diskon dan promosi berdasarkan total pembelian di online maupun offline. Memahami kebutuhan pelanggan. Kategori pelanggan. Yang pertama ada pembelanja berdasarkan kebiasaan membeli dari tempat yang sama dengan cara yang sama di sepanjang waktu. Yang kedua ada pencari kesepakatan bernilai tinggi. Yang ketiga ada pembelanja yang mencintai keragaman. Dan yang terakhir ada pembelanja dengan keterlibatan tinggi mengumpulkan informasi di semua saluran. Nah, ada juga tipe-tipe pembelanja yang terdiri dari pelanggan jasa atau kualitas, pelanggan harga atau nilai, serta pelanggan dengan hubungan yang dekat. Jaringan nilai. Perencanaan rantai permintaan menghasilkan 3 pandangan. Pertama, memperkirakan banyaknya uang yang akan dikeluarkan oleh perusahaan. Kedua, menyadari adanya gangguan di semua tempat dalam rantai pasokan. Ketiga, perusahaan dapat berhubungan secara online dengan mitra bisnis mereka. Fungsi dan aliran saluran. Produsen yang menjual produk fisik dan jasa mungkin memerlukan 3 saluran. 1. Saluran penjualan, yaitu representasi visual tentang bagaimana Anda menghasilkan prospek dan memelihara prospek melalui proses penjualan. Yang kedua, saluran pengiriman. Saluran pengiriman adalah orang atau lembaga yang kegiatannya menyalurkan barang dari produsen sampai ke tangan konsumen dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan. Dan yang ketiga, saluran jasa. Saluran jasa yaitu proses menghantarkan layanan jasa dari produsen ke konsumen. Menganalisis tingkat output jasa yang diinginkan pelanggan.
Yang pertama, ukuran slot. Selanjutnya, keragaman produk. Selanjutnya, waktu tunggu dan waktu pengiriman. Selanjutnya, dukungan layanan. Dan yang terakhir, kenyamanan spesial. Menentukan tujuan dan hambatan. Tujuan saluran bervariasi tergantung pada karakteristik produk. 1. Produk segar memerlukan pemasaran yang lebih langsung. Kedua, produk yang dijual dalam jumlah besar memerlukan saluran yang meminimalkan jarak pengiriman dan jumlah penanganan. 3. Produk non standar seperti mesin yang dibuat sesuai pesanan dijual secara langsung oleh perwakilan penjualan perusahaan. Mengidentifikasi dan mengevaluasi alternatif saluran utama. Jenis perantara. Perusahaan dapat menjual telepon mobilnya ke produsen mobil untuk dipasang sebagai pelengkapan asli. Perusahaan dapat menjual telepon mobilnya ke penyalur mobil. Perusahaan dapat menjual telepon mobilnya ke penyalur perlengkapan mobil eceran. Perusahaan dapat menjual telepon mobilnya ke penyalur khusus telepon mobil melalui tenaga penjual langsung. Perusahaan dapat menjual telepon mobilnya melalui katalog. Perusahaan dapat menjual telepon mobilnya melalui toko massal. Saya Aina Rifa akan melanjutkan menjelaskan materi. Selanjutnya, jumlah perantara. Perusahaan harus menentukan jumlah perantara yang akan digunakan pada setiap tingkat saluran. Nah, ada 3 ya strategi yang tersedia, yaitu yang pertama, distribusi eksklusif. Berarti sangat membatasi jumlah perantara. Distribusi ini tuh tetap jika produsen ingin mempertahankan kendali atas tingkat jasa dan output yang ditawarkan oleh penjual perantara. Dan distribusi ini juga sering memasukkan pengaturan kesepakatan eksklusif. Yang kedua, distribusi selektif. Bergantung pada beberapa perantara, namun tidak semuanya bersedia menjual produk tertentu. Masuk akal sih bagi perusahaan mapan dan perusahaan yang baru mencari distributor. 3. Distributor intensif. Produsen menempatkan barang atau jasa di sebanyak mungkin gerai. Strategi ini biasanya digunakan untuk barang seperti makanan ringan, permen karet, produk yang sering dibeli konsumen seperti di Alfamart, Indomart, Eomart, dan lain-lain. Selanjutnya, keputusan manajemen saluran. Setelah perusahaan memilih sistem saluran perusahaan, di sini perusahaan harus memilih anggota saluran, melatih dan memotivasi anggota saluran, mengevaluasi anggota saluran, dan terakhir memodifikasi rancangan dan pengaturan saluran. Yang selanjutnya, integritas dan sistem saluran. Saluran distribusi tidak bersifat statis. Nah, institusi perdagangan grosir dan eceran baru bermunculan, dan sistem saluran baru berkembang. Sistem pemasaran vertikal atau disebut dengan vertical marketing system, saat ini perkembangan saluran yang paling signifikan. Misalnya saluran pemasaran konvensional yang disebut dengan conventional marketing channel, mencakup produsen independen, pedagang grosiran, dan pengeceran. Sistem pemasaran vertikal ini terbagi menjadi 3 ya teman-teman. Yang pertama, sistem pemasaran vertikal corporate. Yang kedua, sistem pemasaran vertikal teradministrasi. Dan yang terakhir, ketiga, sistem pemasaran vertikal kontraktual. Selanjutnya, sistem pemasaran horizontal. Apa sih yang disebut sistem pemasaran horizontal ini? Sistem pemasaran horizontal yaitu di mana 2 atau lebih perusahaan tidak bergabung menyatukan sumber daya atau program untuk mengeksploitasi peluang pemasaran yang muncul. Nah, jadi setiap perusahaan tidak memiliki cukup modal pengetahuan, produksi, atau sumber daya pemasaran untuk melakukan usahanya sendiri. Karena takut terhadap resiko gitu suatu perusahaan itu. Dan biasanya perusahaan saling bekerja sama secara temporer atau permanen dan menciptakan perusahaan untuk patungan yang disebut dengan joint venture. Selanjutnya, sistem pemasaran multisaluran. Pemasaran multisaluran ini terjadi ketika perusahaan menggunakan 2 atau lebih saluran perusahaan untuk menjangkau 1 atau lebih segmentasi pelanggan. Selanjutnya, konflik kerjasama dan persaingan.
Tidak peduli seberapa baik saluran direncanakan dan dikelola, konflik itu pasti tetap ada ya, dan adanya karena kepentingan entitas bisnis independen tidak selalu selaras. Konflik saluran terjadi ketika suatu tindakan anggota saluran mencegah saluran lain dengan mencapai tujuannya. Nah, jenis konflik ini ada 3 pesaing. Konflik saluran vertikal berarti konflik terjadi antara tingkat yang berbeda dalam satu saluran yang sama. Yang kedua, konflik saluran horizontal adalah konflik antara anggota pada tingkat yang sama di dalam satu saluran. Dan yang ketiga, konflik multi saluran terjadi karena produsen menentukan 2 atau lebih saluran untuk menjual pasar yang sama. Konflik ini sangat kuat, terutama ketika anggota salah satu saluran mendapatkan harga lebih rendah berdasarkan pembelian volume yang lebih besar atau bekerja sama dengan margin yang lebih rendah. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Penyebab konflik saluran. Beberapa penyebab konflik saluran mudah diselesaikan, lainnya tidak. Konflik bisa timbul antara lain karena ketidakselarasan tujuan, peran dan hak yang tidak jelas, perbedaan persepsi, ketergantungan perantara pada produksi. Mengelola konflik saluran. Dalam mengelola konflik saluran terdapat 5 cara, yaitu 1. Penggunaan sasaran yang paling tepat, 2. Kooptasi, 3. Diplomasi, 4. Mediasi, dan 5. Yaitu arbitrase. Dilusi dan kanibalisasi. Pemasar juga harus berhati-hati dalam mendelusi merek mereka melalui saluran yang tidak tepat. Hal ini terutama terjadi pada merek mewah yang citranya sering dibangun berdasarkan eksklusivitas dan layanan yang disesuaikan untuk pribadi. Praktik pemasaran dan e-commerce. E-business menggambarkan penggunaan alat dan kerangka dasar elektronik untuk melaksanakan bisnis perusahaan. E-commerce berarti bahwa perusahaan atau situs menawarkan untuk bertransaksi atau memfasilitasi penjualan produk dan jasa secara online. E-commerce selanjutnya menimbulkan e-purchasing dan e-marketing. E-purchasing berarti perusahaan memutuskan membeli barang, jasa, dan informasi dari berbagai pemasok online. M-commerce. Konsumen dan pembisnis tidak lagi harus berada di depan komputer untuk mengirimkan dan menerima informasi. Yang mereka perlukan hanyalah telepon seluler dan personal digital asisten PDA. Ketika mereka sedang berpergian, mereka dapat terhubung ke internet untuk memeriksa harga saham, cuaca, skor pertandingan olahraga, mengirimkan dan menerima pesan email, dan menempatkan pesanan online. Demikian beberapa hal yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata maupun tindakan yang kurang berkenan bagi Bu dosen dan rekan sekalian. Dengan ini presentasi hari ini kami tutup. Terima kasih.